Kamis 25 April 2024 kita kembali berjumpa di program andalan kami Talkshow Tanah Laut Menyapa. Senang sekali juga kali ini telah hadir narasumber kita dari UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Angsau yang akan membahas tentang tema kita semangat menuju Sekolah Adiwiyata Nasional 2024. Saudara pendengar, kami ingatkan kembali kepada Anda, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik, narasumber kita yang sudah berhadir, yang pertama adalah Ibu Reni Kurniawati SPD. Beliau adalah Ketua Adiwiyata. Selamat pagi Bu Reni. Iya, selamat pagi Bu. Baik, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Berikutnya adalah Ibu Jaitun. Beliau adalah anggota tim Adiwiyata. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Jaitun. Iya. Sehat juga Bu ya? Alhamdulillah. Oke, dan yang berikutnya adalah Ibu Miss Dahrianti. Miss Dahrianti, Iya, MMPD. siap. Iya. Beliau adalah Kepala Sekolah OPTD SDN 1 Angsau. Selamat pagi. Selamat Bu. pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Waalaikumsalam. semangat untuk semua. Iya, amin. Mudah-mudahan para pendengar kita juga di kesempatan pagi hari ini semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik, untuk di awal dan untuk pencerahan kita, saudara pendengar, mungkin kita semua juga sudah sering mendengar ya sekolah Adiwiyata. Tapi mungkin secara detail kita butuh penjelasan apa yang dimaksud dengan sekolah Adiwiyata dan apa saja indikator-indikator yang digariskan untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Kepsek. Iya. Terima kasih Bu. Selamat pagi para pendengar semua. Sekali lagi ulun menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pagi ini kami berhadir luar biasa. Semangat pagi, selamat pendengar semuanya untuk bergabung. Ingin berbagi sebenarnya di sini kami untuk sharing bersama tentang Adiwiyata Bu. Oke. Nah, kami menginginkan pendengar semua ikut berpartisipasi dan mudah-mudahan kami menjadi penyemangat juga untuk sekolah-sekolah di luar sana. Iya. Semangat kita sama-sama menuju sekolah Adiwiyata. Dan tahun ini alhamdulillah Bu kami mendapatkan penghargaan kembali untuk meneruskan Adiwiyata kita ke tingkat nasional. Yang kemarin kita sudah berhasil mengambil penghargaan dari Gubernur tahun 2022 itu mendapat peringkat ke-7 Bu dari Adiwiyata Provinsi. Dan alhamdulillah kami berharap tahun ini kita bisa memperbaiki, berproses lebih baik lagi untuk menuju Adiwiyata Nasional. Gambaran sekolah kami sedikit untuk profil ya Bu. Mungkin dari para pemirsa di luar sana yang sudah tahu di mana sih posisinya sekolah kita. OPTD SDN 1 Angsau ini sebenarnya kita ini dibilangnya Angsau Ya, tapi betul, ya. taunya dekat ini Bu, Saranghalang. Saranghalang. Oh, iya. Kadang masyarakat nggak tahu Bu, itu Angsau apa Saranghalang. Iya, betul. Kira sekolahan SDN Saranghalang, padahal kami SDN 1 Angsau yang berada di tepatnya Jalan Kemakmuran nomor 60 RT 2 RW 3 termasuk dalam Kelurahan Angsau, Kecamatan Playhari. Jadi bukan Saranghalang sebenarnya. Tapi lebih dikenal biasa dikenal Ibu sekolah parit ya. Nah betul, sekolah parit. Bahkan yang ada yang mengenal Pak sekolah Cina. Iya, sekolah Tionghoa karena memang posisi kami berada dalam kultur beragam agama, budaya dan etnis yang berbeda-beda. Seperti itu Bu. Iya. Senang dong berarti ya dengan adanya perbedaan kultur yang berbeda di sekolahan itu pasti akan memberikan semangat yang lebih tinggi juga buat guru-guru, buat anak-anak dan yang lainnya juga. Ya, betul sekali Bu, bukan hanya semangat sebenarnya Bu, tantangan sebenarnya. Tantangan bagi kami dari pendidik bagaimana bisa menyatukan dengan perbedaan itu menjadi menjadi solidaritasnya juga, kemudian saling toleransi terutama agama Bu. Kami terus terang di sana dalam kultur 5 agama dan itu menjadi tanggung jawab besar untuk kami guru-guru yang bisa
mengajak mereka untuk tetap bersatu dalam kebinekaan, Pak. Jadi ditekankan sekali di sekolah kami itu Bhinneka Tunggal Ika, tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi itu sih yang menjadi ciri khas kami dari SDN 1 Angsal. Seperti itu. Oke, ya. Saat ini jumlah murid di SDN 1 Angsal berproses, Bu. Alhamdulillah kita kemarin sampai hari ini masih dalam 128 murid dengan kultur 5 agama. Kemudian juga mudah-mudahan ini ya, Bu, tahun ini dengan kita menyandang Adiwiyata karena kita dikelilingi beberapa sekolah swasta juga. Mudah-mudahan mari masyarakat di sekitar sana, ayo kita bergabung untuk bisa memberikan yang terbaik di dunia pendidikan untuk anak-anak kita. Walaupun sekolah-sekolah swasta menjanjikan sih yang lebih baik lagi, tapi kami dari instansi terutama sekolah formal berusaha mengangkat pendidikan lebih baik juga walaupun dalam keterbatasan. Kita berusaha semangat maju bersama seperti itu, Bu. Oke, baik. Luar biasa ya. Berarti gambaran agama di Indonesia ada di sekolah Ibu. Tercermin di sekolah kami, Bu. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya. Oke, baik. Ibu, tadi kita ingin penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sekolah Adiwiyata. Oke, untuk sekolah Adiwiyata sendiri kita kenal sebenarnya kalau dulu, Bu, ulun image-nya itu Adiwiyata nih sekolah hijau. Ternyata bukan. Iya. Adanya sekolah yang catnya hijau, yang banyak pohonnya, yang rindang. Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi konsepnya Adiwiyata itu sebenarnya sekolah yang berbudaya dan cinta lingkungan. Jadi menurut dari Permen Lingkungan Hidup itu program Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah untuk berupaya bersama melakukan pelestarian lingkungan hidup. Jadi penekanannya di sini, Bu, menanamkan karakter. Bahwasanya dari usia dinilah kita menanamkan karakter untuk anak-anak kita cinta dan berbudaya lingkungan. Artinya bukan hanya tercermin dari apa yang terlihat begitu. Betul sekali, apa yang Bu. terlihat seperti misalnya Bukan adanya aja, Bu, ya. Adanya misalnya tanaman yang banyak, tumbuhan yang banyak, lestari dan sebagainya gitu. Tapi lebih ditekankan kepada karakter ya dan sikap perilaku begitu ya, Bu. Betul sekali, Bu, karena dalam programnya Adiwiyata sendiri kita menunjukkan beberapa aspek yang diperkuat, Bu. Terutama cinta lingkungan, cinta fisik, kemudian juga cinta terhadap gizi diri sendiri dan yang lebih ini lagi kita cinta kepada diri kita. Jadi itu bagaimana di sekolah kita berusaha kriteria-kriteria program Adiwiyata itu kami santumkan ke dalam indikator pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan itu, Bu. Oke, baik. Nah, ini kan SD ini kan anak-anak ya, Bu ya? Siap. Anak-anak, apalagi kalau kelas 1 yang baru lepas dari TK begitu, masih kayak baby banget gitu ya, kalau perasaan saya sih ya. Betul sekali. Iya. Bagaimana upaya dari tim Adiwiyata di sekolah Ibu untuk memberikan kesadaran, memberikan kebiasaan, merubah pola perilaku bagi anak-anak kita untuk dapat mencintai lingkungan. Karena kadang-kadang begini, Bu, anak-anak kan suka anggaplah misalnya iseng gitu ya. Iya. Ada bunga biasanya dipetik. Iya, hari ini dibilangi udah 1 jam udah beda. Itulah hebatnya SD. Iya. Seperti ini, Bu, yang kami laksanakan beberapa tahun ini memang dalam visi misi kita juga. Kita memang menginginkan sekolah itu lebih kepada pengarahan unggul, cerdas, kompetitif, berkarakter serta peduli lingkungan. Nah, ini kami membawa ikon Bungas, Ibu. Jadi di Bungas itu kami berusaha menanamkan beberapa indikator untuk bisa karakter anak ini betul-betul bermakna. Bungas itu sebenarnya ada akronimnya, Ibu. Jadi bukan kata bungas seperti kita perempuan cantik tapi bungas kami ini dari akronim B-nya bersih, U-nya unggul, N-nya nyaman, G-nya gigih, A-nya asri, dan S-nya sehat. Nah, kami implementasinya ke dalam beberapa program pembiasaan, Ibu, yang setiap pagi itu 7.15 itu sebenarnya anak sudah di sekolah disapa, disambut,
Nah, 7.20 itu sudah mulai himbauan. Himbauan yang pertama kita ada namanya semut telis, Ibu. Semut telis itu juga ada akronimnya, 10 menit untuk lingkungan sekolah. Nah, itu pembiasaan kami setiap pagi, bahkan setiap hari, Bu. Dilakukan. Apa tujuannya dari semut telis itu adalah untuk memberikan penanaman kesiapan diri, lingkungan, supaya ketika pembelajaran dilaksanakan itu semua kondisi sudah siap. Tidak hanya diri anak tapi juga lingkungan, kelasnya, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan lancar, nyaman, tenang, dan anak ceria mengikutinya. Jadi lebih ke seperti itu sih, Bu. Kalau ada pembiasaan lainnya juga yang sekarang baru kita di Dapo juga untuk ikut GSS, Bu, untuk Gerakan Sekolah Sehat. Kami mengangkat judulnya adalah pembiasaan pembakal. Nah, kalau Pian tahu pembakal itu pimpinan desa. Kepala desa ya. Kalau di kami pembiasaan membawa bekal, Bu. Nah, jadi itu pembiasaan membawa bekal setiap hari, Bu. Setiap hari bekal sehat kami periksa. Nah, itu dilakukan makan bersama, sarapan bersama. Setelah semut telis, kita luangkan waktu beberapa menit. Yang belum sempat sarapan, kita luangkan waktu. Dan memang ada gerakan yang sama-sama seminggu, setiap minggunya. Hari apa, Ibu? Biasanya kita hari Jumat, ya, ada Jumat. Nah, karena di Jumat itu juga ada 4 kan. Kita bagi lagi untuk Jumatnya. Jumat pertama ada Jumat sehat. Jumat kedua ada Jumat bersih. Jumat ketiga ada lagi Jumat bugar. Jumat keempat juga ada Jumat takwa atau religi. Jadi pembiasaan itu. Sebenarnya banyak lagi, Bu, pembiasaan kami. Jadi nanti sharing dengan teman-teman. Baik, saya ke Bu Reni. Selaku ketua tim ya di Wiyata di SDN 1 Angsau. Ya, apa nih, Bu, yang menjadi langkah pertama ketika kita berkeinginan atau ditetapkan untuk menjadi sekolah adiwiyata? Langkah pertamanya itu yang kami lakukan adalah kami memulai dengan pembiasaan dari pembiasaan cinta lingkungannya. Karena kita masalah yang saat ini masih kita rasakan itu adalah yang paling besar adalah masalah sampah, masalah kebiasaan. Nah, jadi anak-anak ini kan kadang sudah terbiasa mungkin dari lingkungan rumah, mungkin terbawa ke lingkungan sekolah. Dan kalau dia habis jajan kadang memperlakukan sampah seenaknya gitu ya. Nah, jadi yang kita harus rubah, yang kita mau rubah, mau yang kita tanamkan kepada anak-anak siswa didik kita untuk membiasakan bukan hanya sampah dia sendiri, tapi apabila dia melihat sampah bukan hasil dirinya, tapi dia peduli akan kesadaran akan sampah, akan kebersihan, dia langsung ambil sampah langsung buang. Jadi kebiasaan itu yang ingin kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Jadi langkah pertama adalah pembiasaannya dulu, karena dari pembiasaan itu akan bisa melangkah ke yang lain. Mereka kan karena sudah terbiasa, makanya bisa melakukan itu. Lalu untuk prepare lingkungan misalnya ya, ketika kita akan melihat ketika kita akan menuju kepada sekolah adiwiyata, kita pasti akan ada pembenahan terhadap lingkungan sekolah mungkin ya. Nah, apakah ini juga dilakukan kayak explore atau apa begitu bagi lingkungan sekolah di sekolah Ibu? Iya, kami melakukan explore itu dengan pembenahan yang jelas kita lebih menghijaukan tanaman, lebih menghijaukan lingkungan kita. Kemudian anak juga yang sudah ada itu dirawat. Jadi kita edukasi anak-anak kita supaya apa yang sudah ada itu dirawat, dilestarikan dengan pembiasaan tadi tentunya. Jadi anak-anak itu bisa membiasakan dirinya untuk bisa cinta lingkungan. Jadi dengan cinta lingkungan kita bisa menjalankan program adiwiyata kita yang menciptakan sekolah yang bukan hanya tempat belajar. Bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat anak
merasa nyaman. Rumah kedua ya, Bu. Jadi rumah kedua biasa, selain rumah kedua. Jadi anak-anak merasa nyaman. Akhirnya kan kalau kita dengan rasa nyaman itu apapun yang kita berikan pasti mudah akan diserap oleh anak. Betul. Oke, kalau boleh tahu mungkin dalam tahap pertama kemarin di explore lingkungan ada banyakkah hal-hal yang ditambahkan atau dikurang? Kadang begini, saya ada beberapa kemarin yang kita lihat karena untuk menata lingkungan, lalu ada beberapa pohon, beberapa ini yang ditebang, dirapikan, dan ada yang ditambah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sekolah Ibu sendiri? Iya, di sekolah kami juga seperti itu, yang kami melihat kalau kami selalu memanfaatkan lahan kosong, Bu ya. Jadi kita manfaatkan lahan kosong itu bisa kita dengan berkebun, yang memang sudah ada kita rawat, kita jaga. Yang masih belum, yang kita masih lihat ada lahan-lahan kosong, kita manfaatkan dengan kita berkebun. Kemudian juga kita punya program hidroponik ya, Bu. Jadi kita manfaatkan lahan-lahan kosong itu untuk penghijauan, yang nantinya juga kita ada hasilnya, Bu. Ya kan Bu Iya. sekolah, jadi ini kayaknya lebih mengarah ke finansial lagi ya, Bu. Karena memang anggota kita nih luar biasa, Ibu. Mereka memanfaatkan lahan itu seperti hidroponik, kami dijual, kemudian sampai jeruk aja dijual, ubi kayu juga dijual. Ibu-ibu ya? Iya, ibu. Nah, itu memang untuk mencari tidak hanya edukasi, tapi juga sekarang kan lagi marak profil pelajar Pancasila ya, kewirausahaan. Jadi mengajarkan anak untuk bisa nanti mandiri. Ini apa sih yang bisa dilihat, bisa memotivasi mereka untuk bisa memanfaatkan lingkungan, untuk bisa menghasilkan juga. Tapi sifatnya yang positif ya, Bu. Iya, betul. Dan kami di situ juga sudah banyak kayak tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti buah. Kemarin kita baru panen ya, Bu, kita panen buah jeruk, terus lemon, kemudian kita juga jeruk apa yang kecil itu, jeruk sambal, kemudian hidroponik. Hidroponik yang agak rutin ya, Bu. Karena ini salah satu program kita ya. Betul sekali, Bu. Kegiatan hidroponik ini kan juga tidak hanya guru-guru yang terlibat di dalam situ, namun juga anak-anak yang ada di sekolah kita libatkan langsung, sekiranya mereka juga terlibat dan merasakan secara langsung. Apa nama program kita? Apa, Bu Reni? Komnas Cilik, Komunitas Menanam Sayuran Cinta Lingkungan. Oke, luar biasa ya. Oke, saya ke Bu Jaitun. Bu Jaitun selaku anggota. Ini berapa orang anggotanya nih? Anggota tim berapa orang? Ada 6. 6 orang anggota. Nah, dengan 6 orang anggota dari tim Adiwiyata SDN 1 Angsal begitu. Nah, dengan program yang tadi banyak sekali tuh disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ketua. Anggota bagaimana pelaksanaannya? Maksud saya apakah dari bidang-bidang dibagi, misalnya Bu Jaitun nih ngerjain yang ini di bidang ini gitu kan, Bu yang lain di bidang ini, atau kita kerja bersama atau bagaimana sistemnya? Oke, baik Ibu. Kalau saya sendiri bidangnya bagian surat menyurat, Ibu. Jadi saya menyiapkan surat menyurat untuk menuju sekolah Adiwiyatanya. Kemudian ada bidangnya juga kayak Ibu Reni sebagai ketua, dibagi Ibu Reni ada 6 orang. Ada pokjanya, ada program kerjanya tersendiri masing-masing, Ibu. Pokja berarti ya. Oke. Jadi masing-masing berarti sudah punya tugas, sudah punya acuan acuan sendiri, sehingga ketika mereka melakukan, kita semua bareng gitu ya, melakukan program itu tidak ada yang tabrakan, bahkan tidak ada yang tabrak lari gitu ya. Namun bersama-sama Bu kita kerjakan. Kita tetap mengutamakan kerjasama, walaupun kita sudah membagi-bagi. Kekompakan ya teman-teman ya. Karena agak ini juga Bu, kalau kita di sekolah ya, karena SD SD kami bukan SD yang mungkin besar dengan warga sekolah yang banyak seperti sekolah-sekolah yang lain yang sudah
levelnya mungkin di atas. Kami dengan keadaan sekolah yang kecil, dengan jumlah guru yang hanya 11 orang, kita memaksimalkan tenaga Ibu. Bahkan Jarulun tadi dari pagi, kita foto dulu dengan Bapak yang ganteng karena kami hanya punya satu di sekolah. Jadi kayaknya ibu-ibu Rembang ini cepat sekali. Mudah-mudahan bukan kebun Bu ya. Bukan. Ini Bu, dalam rangka kita ini kan dari 6 aja ada anggota Biat 6 ya. Jadi untuk memudahkan dan tujuannya memang untuk Adiwiyata ini kan untuk anak-anak ya, untuk menumbuhkan cinta cinta lingkungan. Apakah juga ada kader Adiwiyata untuk di sekolah tersebut? Kan ini yang sebenarnya tujuannya kan. Jadi seperti duta, seperti apa ada ditetapkan kepala sekolah nih? Betul sekali Bu. Kalau duta lingkungan itu kita karena sudah berproses, itu kan dari tingkat provinsi kemarin dan ini sudah tingkat nasional. Jadi kader Adiwiyata dari tahun 2021, kemudian kita adakan perubahan kemarin di 2023. Jadi ini sebenarnya jalan Pak, sedang jalan. Jadi berproses jalan. Jadi tidak ada pembentukan kader baru sebenarnya, karena dari 2023 itu 2 tahun masa kerjanya sampai 2025. Dan semua anggota kader Adiwiyata adalah anak-anak yang dihitung dari jumlah siswa sebanyak 20% menurut aturan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu Pak. Jadi mereka pokja-pokja dari kader ini, mereka lah guru-guru pokja 6 tadi yang mendampingi, yang untuk melakukan lebih kepada pengawasan juga terhadap kegiatan dari kader ini. Seperti itu Pak. Karena lebih baik kita rasa Bu ya, mungkin lebih baik dari teman ke temannya ya. Karena jadi berperan aktif dianya yang menggerakkan teman yang lain. Karena biasanya lebih anak-anak temannya juga lebih aware dari teman sendiri daripada guru ya. Agak sedikit ada jarak gitu loh. Iya, kalau SMA kayaknya agak ini, kalau sama-sama teman. Kalau SD Bu tanpa pendampingan itu akan berbahaya. Soalnya kita misalnya kita melakukan gerakan ya, aksi di drainase mungkin atau pembersihan di sanitasi, kalau kita nggak didampingi gurunya, takutnya malah bukannya membersihkan, malah air Pak. Iya, nih 15 menit waktu semua tulis 10 menit lingkungan sekolah, mananya hasilnya. Makanya perlu ada pengawasan juga dari masing-masing. Jadi strategi seperti itulah yang kami atur untuk bisa sukses Adiwiyata, insya Allah. Amin. Tapi Bu ya, bukan hanya kita sebagai tim Adiwiyata beserta siswa-siswa, kita juga punya dukungan lebih dari orang tua siswa. Iya, paguyuban. Kita punya paguyuban. Dan kontribusi paguyuban itu sangat besar. Iya, itu tadi yang ingin saya tanyakan ya, selain daripada sekolah sendiri, anak-anak, bagaimana dengan kontribusi atau partisipasi peran serta dari orang tua, wali murid begitu. Kita kan di UPTD SDN 1 Angsoni punya paguyuban. Jadi setiap kelas-kelas itu kita punya paguyuban. Jadi dibantu oleh wali kelasnya dengan ketua paguyuban kelas masing-masing, kita menggerakkan orang tua untuk ikut berpartisipasi, apalagi kita punya program Adiwiyata yang menuju Adiwiyata nasional, jadi kita lebih gerakkan lagi. Jadi orang tua itu kontribusinya Bu ya Bu, kepala sekolah kita ke kebun ya Bu ya. Jadi ke kebun belakang orang tua itu ikut juga. Jadi ikut pembersihan lingkungan, kemudian perawatannya perawatan, termasuk ini Bu, kalau kita lihat kultur sekolah kami agak berwarna-warni. Itu memang banyak lukisan, banyak gambar mural. Muralnya kan gitu. Itu adalah hasil karya langsung dari emak-emak. Ibu-ibu dari karya orang tua siswa yang kita berproses dari kemarin ya. Bahkan mereka yang langsung bawa kuas sendiri, bawa cat. Itu sore-sore kita gotong royong. Bisa dilihat Bu dari proses kami nanti di akun media sosial kami. Bisa gitu ya. Ya Bu Jaitun kadang ini ya Bu, untuk setiap kegiatan ulun memang agak menghimbau untuk administrasi tidak hanya berupa surat menyurat, tapi lebih kepada publikasi kita juga di akun sosial. Jadi prosesnya untuk penilaian Adiwiyata, mudah-mudahan ini nanti kita bisa berhasil, karena dari sistem itu berupa aplikasi yang namanya aplikasi Sidia, itu pemantauannya adalah dari akun media sosial Ibu. Jadi seperti itu. Iya. Oke, bagus. Oke, Bu Ketua Tim, di samping kita membiasakan dengan program-program terhadap anak-anak, lalu bagi anak-anak murid-murid kita misalnya, dan juga orang tua ya, yang biasanya begini ya, ada anak yang agak rajin, ada yang tidak rajin gitu ya.
Nah, lalu apakah bagi anak-anak kita yang memang disiplin ya melakukan program-program ini ada sesuatu reward atau apa begitu untuk lebih menyemangat gitu? Iya, kami kemarin Bu ya ada mengadakan reward, jadi anak-anak tuh kita lebih ada duta lingkungan. Kita juga pancing dengan reward itu. Jadi anak-anak ini antusias, semangat. Bahkan itu apakah dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau bagaimana? Biasanya kalau reward frekuensinya yang seperti itu 1 bulan, kadang bulan ada, tapi berbeda-beda. Jadi kadang betul. Setiap hari pun kita reward itu selalu kita lakukan. Berupa pujian. Iya, betul. Artinya kan jempol itu kan sangat berarti. Dengan perlakuan kita yang mungkin kecil ya, tapi bagi anak-anak itu adalah sesuatu hal yang besar untuk mendorong semangatnya. Misalnya aja sih mungkin hanya dapat hadiah satu permen, satu beng-beng gitu, tapi luar biasa bagi dia gitu untuk menyemangati. Kadang dari itu mereka kayak lebih mengajak lagi, ayo supaya kita berlomba yuk, kita supaya lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Kemarin aja ya Bu ya, yang waktu kita acara pembekal tadi makan bersama, bawa bekal bersama itu, kita kasih hadiah bagi mereka yang memang membawa bekal memang 4 sehat 5 sempurna Ibu, ya enggak? Ada persiapan dari rumah. Padahal kita enggak menghimbau ya. Cuma ada dadakan, tolong teman-teman dicek, kita beri reward untuk anak-anak yang mungkin lebih menyiapkan diri dan mereka paham apa manfaat dari yang dibawa mereka. Itu kami pancing, betul. Tidak hanya dari kegiatan aksi tapi lebih kepada makna dari kegiatan itu. Jadi mereka paham. Sebenarnya ucapan terima kasih pun juga sudah lewat kita setiap kegiatan. Iya betul. Oke, nah tertarik saya dengan pembekal ini. Kita tahu ya Bu bahwa saat ini mungkin lebih banyak ya jenis makanan, makanan, pelengkap makanan yang mungkin bisa mengganggu kesehatan dari anak-anak kita. Nah, dengan program pembekal ini artinya kita mengurangi resiko ya terhadap anak-anak jajan ya makan makanan yang mungkin tidak kita ketahui asal usul dari bahan-bahan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk untuk membawa makanan ke sekolah, apakah setiap hari, setiap minggu atau bagaimana? Nah, lalu arahan-arahan kepada orang tua, makanan yang harus dibawa, nih jangan-jangan begini, maksud saya, nanti nih gara-gara bawa dari makanan, ini jadinya ibu-ibu ini berlomba-lomba nih, wah anak saya hari ini harus ini. Iya betul. Ini bagaimana upaya? Gimana Bu Jaiton? Biasanya di kelas gimana? Iya. Apakah misalnya ada maksud saya ada pembatasan begitu? Makanan yang dibawa cukup misalnya makanan pokok atau misalnya makanan dibawa bernilai begini atau bagaimana begitu, upaya kita untuk membatasi. Baik Ibu, jadi makanan yang dibawa anak-anak biasanya kan bervariasi ya Ibu. Ada yang memang makanan yang siap saji yang dibawa mereka, tapi kan dari itu kami dari pihak sekolah selalu menghimbau Ibu di grup kelas masing-masing kami himbau agar yang dibawa itu makanan sehat. Terutama ada sayur, ada lauk pauk, memang ada proteinnya yang mereka bawa. Jadi tidak hanya makanan siap saji kata Ibu tadi yang disiapkan oleh orang tuanya. Seperti itu ada buah juga yang bisa anak-anak bawa ke sekolah. Jadi kan misalkan mereka itu nanti diajak maju ke depan, siapa nih yang memang membawa makanan yang sudah 4 sehat 5 sempurna tadi ditampilkan di hadapan teman-temannya. Oh ini loh contoh makanan yang memang sudah bergizi untuk memperbaiki gizi mereka, tidak hanya makanan yang siap saji yang terus dimakan setiap harinya. Seperti itu Ibu. Ada tambahan Ibu Redi? Kan kita selalu mengedukasi anak-anak tentang makanan sehat itu seperti apa. Kemudian kita juga bekerja sama dengan puskes. Pihak puskes. Kadang ada datang sosialisasi juga. Edukasi anak-anak tentang gizinya, tentang jajanan sehatnya. Jadi anak-anak itu tahu
kita sudah kita gambarkan seperti apa makanan sehat itu. Jadi kalau anak-anak kita edukasinya di sekolah, untuk orang tua kita beri himbauan-himbauan di WA. Iya, kadang-kadang begini, yang lebih semangat itu kan orang tuanya. Jadi anaknya nggak makan ya, Bu. Jadi kita bukan hanya mengedukasi sebenarnya oke-oke aja, apa yang dibawakan apa yang disediakan oleh orang tua oke-oke aja. Tapi kadang-kadang yang lebih semangat tuh orang tuanya. Jadi yang perlu kita edukasi bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya, karena orang tuanya kan yang menyiapkan. Maksud saya di sini agar jangan sampai terjadi adanya persaingan yang tidak sehat. Iya. Jadi kita juga perbedaan. Tidak sehatnya di ekonomi ya. Iya, betul. Di kantong ya, Bu. Makanannya pasti sehat. Makanya kita memberikan gambaran kepada orang tua bahwa yang sehat itu bukan berarti harus mahal. Jadi kita tekankan itu kepada orang tua siswa bahwa makanan sehat untuk anak kita bukan harus yang mahal, tapi banyak lebih kepada asupan gizinya kemudian cara pengolahannya. Betul sekali. Bahkan bukan hanya itu, Bu, bukan hanya mengedukasi seperti itu, kita juga mempraktekkannya kepada anak. Kayak kemarin kita mempraktekkan kepada anak bagaimana kadang kan anak-anak suka tuh yang minum-minuman. Betul. Jadi yang kekinian gitu ya. Jadi viral ya, Pak. Kan dia juga masih suka. Yang kopi kaset itu kan, Bu. Nah, jadi daripada anak-anak itu jajan, jadi kami terutama kemarin di kelas saya itu saya membawa anak-anak untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat sirup atau minuman yang sehat yang memanfaatkan dari buah. Kemarin ya. Nah, itu yang jadi di kulkas. Jadi anak-anak kami taruh hasilnya itu kami tinggal di kulkas ambil. Kemudian jadi anak-anak tuh kadang kalau mau minum dari situ. Jadi salah satunya adalah kita mengurangi anak jajan di luar. Betul. Nah, kemudian sehatnya juga kan karena bikinan sendiri kan. Iya. Bikinan sendiri pasti kita tahu gitu kan apa yang ada dalam makanan. Dan selain itu kita juga membiasakan tentang tempatnya, Bu ya. Iya, sampah ya, menghindari sampah. Karena kan otomatis anak kalau jajan di luar dia pakai plastik. Jadi kita menghindari itu, mengurangi, meminimalisir sampah. Jadi kita anak-anak itu kita wajibkan dia bawa bekal tadi, kemudian juga menyiapkan di kelas itu gelas. Nah, jadi mereka setiap kelas berarti punya anak-anak begitu. Punya isi ulang galon air putih sih, bukan air sirup atau susu. Tapi botolnya tetap bawa dari rumah ya, tabletnya. Kan nggak boleh ada. Kami kan hemat listrik. Hemat listrik juga harus. Tidak lupa juga, Bu. Yang ini tempat makannya tidak boleh pakai kantong kresek atau yang pakai bungkusan, jadi harus pakai bekal seperti itu. Sama botol minum ya, tumblernya juga. Jadi setiap hari yang bentuknya bisa isi ulang, bukan sekali pakai, karena itu juga tidak sehat. Jadi edukasi itu terus kita setiap hari kita mudah-mudahan. Lingkungannya bagaimana, Bu? Lingkungan sekolahannya, Bu? Alhamdulillah. Apakah diperbolehkan untuk berjualan di sana? Orang-orang luar masuk ke dalam untuk menjaga kantinnya? Kalau dari program kami, Pak, terus terang pribadi, ulun sangat-sangat melarang untuk ada yang jualan, karena posisi sekolah kami juga pinggir jalan, jalan raya, itu sangat berbahaya. Nah, kalaupun kita tetap jaga kondisinya kan, semua guru itu perlu tidak ada tenaga untuk sapam seperti itu. Jadi memang di luar pagar itu tidak ada satupun yang jualan. Itu satu. Yang jualan hanya satu di belakang di samping TK ya. TK itu karena TK kami juga, jadi ampuan kami juga. Jadi di situ jualannya juga sifatnya nasi. Jadi terkontrol juga, Bu ya. Sifatnya nasi. Dan ulun terus terang agak lebih mengketati. Jadi ada himbauan-himbauan tulisannya dilarang jualan di sepanjang pagar sekolah. Apalagi masuk, Bu ya. Betul, nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada. Bagus lah, iya. Sebenarnya kalau diizinkan banyak ya, Pak. Bahkan ada yang, mohon Bu, ini ya bisa jualan untuk cari rezeki. Jadi kami bukannya memutus rezeki orang, tetapi kami lebih kepada mengemban amanah. Jadi tolong bantu kami bahwasanya sifatnya kita sama-sama bekerja juga, biar cari nafkah. Ulun juga sebenarnya bekerja untuk masyarakat, untuk anak-anak juga. Kami lebih kepada amanah seperti itu. Mudah-mudahan
istiqomah gitu. Saling-saling memahami. Iya betul. Alhamdulillah nggak ada lagi ulun 1 tahun ini yang mau izin nggak ada. Iya. Oke, Bu, menciptakan sekolah adiwiyata ini tentu tidak serta merta ya. Artinya tidak simsalabim gitu ya. Nah, kira-kira prosesnya sampai dengan kita mendapatkan penghargaan tingkat provinsi kemarin, berapa lama nih sekolah SDN 1 Angsau mempersiapkannya? Masya Allah, jadi Ibu sebenarnya ini kemarin kita perlu flashback lagi bercerita kemarin waktu saya ditempatkan di UPTD SDN 1 Angsau tahun 2020 itu dalam keadaan sekolah yang tenggelam. Agak sedih, banjir tenggelam setengah, hampir 1 meter di atas dan itu membuat waktu itu memang agak down juga, tetapi ulun sadari bahwa ini bentuknya itu tadi amanah. Dan ulun punya komitmen di situ apa yang bisa ulun berikan waktu itu untuk bisa merubah keadaan sekolah ini. Dan berproses di tahun 2020 itu juga kurang lebih 2 bulan kita ulun mulai mendekati orang tua, apa yang terjadi, cari lebih kepada ini Bu, mencari penyebab sebenarnya. Waktu itu lebih keliling masyarakat, ternyata memang karena kondisi sekolah berada dalam geografis yang dataran rendah, jadi itu kalau faktor alam nggak bisa ya Bu kita. Itu urusan yang di atas ya Bu. Tetapi kalau sifatnya faktor manusia, nah itu bisa dirubah. Itu prinsip ulun. Jadi dari penanaman anak lah dan orang tua, kesadaran orang tua lah yang mulai ulun dekati. Dan alhamdulillah proses itu dilihat dan dilirik dari DPR KLH. Ini ada gerakan apa kok orang tua bahwa sedang ada perubahan? Nggak ada sama sekali Bu niatan sebenarnya waktu itu. Dan ulun belum memahami karena waktu masih baru-baru jadi kepala sekolah didatangi dari DPR KLH, Ibu kayaknya sekolah pian kita ikutkan adiwiyata seperti itu. Artinya sekolah Ibu terlebih dahulu melakukan gerakan, bukan artinya ketika ditunjuk oleh DPR lalu melakukan gerakan. Bukan, tidak. Bahkan itu prosesnya sudah kurang lebih 9 bulan baru ulun belum mengiyakan saat itu. Saat mengiyakan, oh iya ini nanti prosesnya seperti apa Pak? Berproses aja Bu, karena gerakan pian ini sudah mengarah. Ulun baca dulu, ulun pelajari. Apa yang membuat Ibu yakin? Ulun yakin gini Bu, dari awal ulun melihat kondisi sekolah itu, ulun punya komitmen untuk maju, untuk merubah. Karena ulun bismillah nawa itu ulun berada di sini kayaknya punya tanggung jawab yang lebih, yang berbeda dari sekolah lain. Dan ulun artinya gini Bu, ulun tuh punya prinsip satu, kalau ulun maju ulun tidak akan mundur. Nih sampai ulun kalah karena berjuang. Jadi kalah berjuang lebih terhormat daripada Enggi. Dan ulun ambil itu dan kemudian dilirik lagi kemudian waktu itu untuk sekolah sehat juga. Kami karena prosesnya ulun masih tahap belajar, ulun cukup 1 dulu. Cukup 1 ulun jalani dan alhamdulillah kemarin juga dari Ibu dari Ibu Lurah dan Ibu Kepala Paskes. Mungkin tahun ini giliran Ibu Bu untuk sekolah sehat. Insya Allah, jawablah seperti itu. Jadi prosesnya agak panjang Ibu. Di tahun 2021 kita mulai membentuk tim. Di tahun 1 tahun berproses maju dan alhamdulillah bersama orang tua dan antusiasnya waktu itu memang ulun akui di atas ekspektasi ulun. Sampai meneteskan air mata ulun waktu itu. Ternyata sambutan orang tua berbeda dari ekspektasi ulun. Waktu ulun mampukah ini ulun bisa? Atau jangan-jangan orang tua ini keberatan nanti atau gimana mungkin beberapa orang tua yang di luar sana yang mendengarkan ulun sapa pian-pian terima kasih banyak atas support pian waktu itu yang luar biasa, menyemangat juga bagi ulun. Dukungan pian, kata-kata motivasi dari pian-pian semua, bahkan yang menganggap ulun saudara, keluarga. Waktu itu di angka ke banjir yang membuat ulun down, ternyata mereka membangkitkan semangat dan kami maju bersama tinggi sampai saat ini malah ulun jadi teman-teman. Bahkan ulun nyebutnya ada tim ulun ada bestie paguyuban yang memang khusus yang masih sampai saat ini mereka antusias sekali kalau ada keadaan Ibu ayo semangat lagi seperti itu sih Bu. Dan alhamdulillah 2022 kemarin antara iya dan tidak ternyata kami bisa menjabat penghargaan sampai tingkat provinsi urutan ke-7 secara provinsi. Itu menurut ulun pribadi
itu sudah luar biasa. Luar biasa sih. Iya, seperti itu, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih maju lagi seperti itu. Oke. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan penghargaan, kata orang untuk mencapai penghargaan mungkin lebih mudah, sulit gampang gitu ya. Tapi mempertahankan. Mempertahankan yang apalagi nanti kita akan bercita-cita nih untuk ke tingkat nasional. Ini apa yang Ibu lakukan? Apa program yang Ibu galang saat ini yang mungkin berupa sebuah inovasi atau bagaimana begitu satu tim dari tim Adiwiyata dipimpin oleh kepala sekolahnya? Betul. Iya, betul sekali Bu, perlu sekali adanya inovasi itu, dan itu adalah titik penilaian juga sebenarnya. Jadi dari teman-teman, karena ini kita kurikulum merdeka ya, belum menanamkan dari profil pelajar Pancasila, semua indikator pembelajaran itu diharapkan juga ada menyenggol tentang budaya lingkungan. Tetapi dari sehari-harinya juga kita bukan hanya senggolan, sebenarnya lebih kepada mengarah tindakan langsung. Jadi mencontohkan langsung kepada anak-anak, aksi nyata yang lebih dituntut di sini. Kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila ini ternyata itu balance Ibu, seimbang sekali sebenarnya. Tinggal kita aja menyambungkan, tinggal guru-guru itu bagaimana sih bisa ini pembelajarannya profil pelajar Pancasila lebih kepada penanaman karakter, pemanfaatan yang sekarang kita angkat ya. 3R ya, sampah untuk pengelolaan 3R itu kita arahkan ke profil pelajar Pancasila sekolah kita. Jadi dengan keadaan penggunaan sampah yang tidak hanya dari sampah rumah, sampah sekolah kita manfaatkan untuk daur ulang. Contohnya kalau Buan Pian bisa berkunjung, nanti dilihat di Instagram kami juga, itu ada pintu gerbang kami yang dari botol minum, kemudian ada sampah lagi. Dalamnya ada sampah plastik hasil anak-anak yang jajan itu Bu, dimasukkan ke dalam botol botol minum, botolnya ditutup, itu dibikin gerbang greenhouse ya. Kemudian dari tempat bibit kita juga dari bekas-bekas sampah rumah tangga, dari kresek minyak goreng, yang di kemudian taman kita juga dari bekas ban botol, banyak sekali Bu, karya-karya kita juga yang sifatnya lebih daur ulang, memanfaatkan barang bekas, dan tentunya menghemat taman kita juga biaya dari botol-botol yang hampir 80% Ibu dari sekolah kita itu adalah pemanfaatan sampah. Jadi sampah bagi kami itu bernilai rupiah. Ini penjual sampah juga. Pengelolaannya Bu ya. Karena Sidin juga salah satu ketua bank sampah, bank sampah sekolah. Jadi dijual Bu, dari sampah dipilah anak-anak. Kita per kelas kita ada tabungan sampah. Mana sampah yang Tapi saya tertarik nih Bu dengan cerita banjir nih Bu. Betul. Karena istri saya alumni di sana. Masya Allah Pak. Karena orang sana Halang ya. Jadi udah merasakan beberapa kali banjir memang dari dulu ya, karena mungkin libur Pak ya. Karena di situ sebenarnya bukan aliran sih sebenarnya Bu, tapi lebih ke genangan, biasanya genangan yang cekungan seperti itu. Jadi saat ini bagaimana nih Bu? Apakah meninggikan lantai sekarang atau bagaimana jadi solusinya nih? Solusinya kalau meninggikan didongkrak ya Pak. Dari mana kita dapat dana? Itu kalau instansi kan kita pemerintah ya. Tapi berjalan dari itu memang ulun terus berkoordinasi dari Dinas Pendidikan, terutama bidang Sarpras, bagaimana menanggulangi kondisi-kondisi yang kita tergenang banjir. Semua instansi ulun coba naiki. Itu tidak hanya Dinas Pendidikan selaku orang tua kami, kemudian dari PU juga, bagaimana banjir ini bisa tertanggulangi, dan alhamdulillah dari DPRKH itu juga dari lingkungannya, kemudian dari kelurahan sampai pengorokan sampah, semua dari Dinas Kesehatan juga, semua ulun ajak untuk berkolaborasi, dan alhamdulillah Pak, setelah banjir terakhir ya, di 2020 itu 2021 itu masih ada, tapi nggak masuk lagi, dan sekarang itu nggak sampai memang di depan terlihat di depan SDN 1 Angsau banjir, ya betul, tetapi banjirnya sekarang tidak seperti dulu lagi, tidak pernah masuk ruangan, tidak pernah, ya itu tadi Bu, faktor alam dan faktor kondisi geografis itu juga mempengaruhi. Tapi kalau image-nya sekolah karena sampah itu tidak ada. Dan alhamdulillah dari dinas-dinas terkait sudah membantu aliran drainasenya supaya cepat turun ke sungai. Nah, kalau strateginya diangkat Pak, kayaknya lebih baik dipindah kayaknya. Bercanda aja. Kalau Ibu mendengar jadinya Bu, jadi bisa
Nah, Perbaharui ya, betul Pak. sekali. Mungkin dari Kesempatan Bapak PJ Bupati mungkin lagi mendengar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin dari dinas-dinas terkait yang mungkin bisa membantu kami menanggulangi hal ini. Ayo, ulun bukan berarti menyenggol, tapi lebih mengajak, ayo sama-sama nggih, tolong kami juga dilirik tinggi bahwa kami juga ingin seperti mereka-mereka di luar sana, ingin mengharumkan nama tuntung pandang Kabupaten Tanah Laut, insya Allah. Oke, baik. Satu lagi Bu Ketua Tim, Bu Reni, dalam rangka kita juga perspektif kepada alam ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana juga dengan alat-alat edukasi di sekolah begitu? Apakah juga anak-anak diajari membuat alat-alat edukasi atau alat peraga di sekolah yang juga berbasis dengan hasil alam? Iya, kemarin contohnya yang kemarin waktu saya ada tentang pembelajaran kemarin itu tentang bulan, matahari, bumi. Nah, mereka membuat alat peraganya itu dari barang-barang bekas. Nah, jadi dari sedotan yang mereka gunakan, jadi kan mereka membuat barangnya itu dari barang-barang bekas. Kemudian masing-masing siswa memanfaatkan yang ada. Jadi kemarin saya arahkan ke bank sampah, coba lihat di bank sampah mana yang kalian bisa gunakan untuk sesuai dengan pembelajaran kita, alat peraga apa. Jadi mereka ada yang menggunakan sedotan, ada yang menggunakan kemarin itu kayak bola-bola tidak terpakai itu kan kadang banyak sisa-sisa. Terus, nah itu yang kita dirakit ya Bu? Iya, dirakit. Jadi anak-anak membuat dari sampah yang ada. Dari bank sampah, kan kami punya bank sampah, jadi di bank sampah itu banyak bahan-bahan yang tidak terpakai, yang tadinya kardus tidak terpakai. Kardus juga. Nah, lihat gambar-gambar karya pian tuh. Iya, apalah gambar tata surya, kardus ditempel-tempel, digunting, Jadi pemanfaatan banyak kami menggunakan alat peraga itu, kami menggunakan dari barang-barang yang tidak terpakai, khususnya dari lingkungan sekolah. Oke. Kalau misalnya ke tanaman, soalnya begini, saya pernah melihat ada di suatu sekolah di luar Kalimantan sih ya. Waktu itu kita berkunjung, kita melihat gitu, mereka mempunyai lahan kebun tanaman toga, janar, laus, kancur segala macam itu. Nah, lalu ada di sekolah mereka itu peta Indonesia. Peta Indonesia itu terbuatnya dari bahan-bahan itu tadi begitu. Nah, maksud saya, apakah juga di sekolah Ibu diharapkan ada punya alat peraga atau apa yang dari tanaman? Iya, karena kan anak-anak kadang ada yang membuat yang dari biji-bijian itu betul. Mozaik gitu. Kolase, mereka menempel dari daun. Daun yang ada. Itu kelas 1 kayaknya kemarin. Misalnya dari kebunnya jeruk ya. Iya. Misalnya dari biji jeruk gitu ya. Jadi kita manfaatkan itu. Betul. Ada kan daun juga nih. Kacang kedelai yang depan sekolah tuh Bu. Iya, kita manfaatkan jadi kayak gambar. Iya, betul. Iya. Jadi misalnya fotonya Ibu Raden Ajeng Kartini misalnya, tapi dibuatnya dari biji jeruk gitu ya. Ditempel-tempel jadi kolase. Kolase ya. Iya. Batang-batangnya, daun-daunnya juga mereka manfaatkan. Luar biasa. Bukan artinya bukan hanya sekedar memberikan kebiasaan memanfaatkan lingkungan kepada anak, tapi juga ini kalau saya pikir adalah sebuah pembiasaan untuk membangun keterampilan, bakat dan minat anak. Betul. Saya berharapnya begini, di suatu ketika, di suatu masa ketika anak-anak sudah besar, dia akan mengembangkan dari keterampilan ini gitu. Untuk itulah kita menanamkan karakternya itu betul sekali. dini. Bagus sekali. Jadi kita lebih pembiasaannya itu. Jadi dengan biasa, jadi anak-anak itu bisa
kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Makanya kita dari sekarang lah kita mengedukasi anak, memberikan menanamkan karakter-karakter baik untuk mereka bisa lakukan di lingkungan di masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, Ibu Kepala Sekolah. Siap. Selama kita memformat sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata sudah beberapa tahun mungkin ya, artinya kita sudah dapat mengevaluasi nih kondisi anak-anak kita sebelum kita menjadi sekolah adiwiyata dan sesudah menjadi sekolah adiwiyata. Apa yang bisa dilihat, Bu, dari kemajuan baik fisik, mental, spiritual bagi anak-anak kita? Kalau pribadi ulun sendiri, karena ulun berani maju nasional berarti ada perubahan. Betul. Nah, perubahan itu sangat terlihat dari sehari-hari. Nah, yang dulunya posisi sekolah rentan sekali banjir, itu sudah salah satu. Yang kasat mata itu sudah mulai, ibaratnya bukan yang secara fisik terlihat dulu itu sudah bahkan mulai menghilang. Nah, yang lebih membanggakan itu ulun kepada anak-anak. Sikap anak terhadap lingkungan seperti apa, ketika melihat yang tidak pada tempatnya. Nah, sikap terhadap itu tadi, sampah, melihat sampah itu yang dijelaskan Bu Reni, kepeduliannya terhadap kebersihan. Jadi itu nanti tidak hanya di lingkungan sekolah, harapan kami juga terbawa sampai ke masyarakat. Betul. Itu. Dan itu juga nanti berharapnya akan menjadi sebuah kepribadian Betul bagi anak-anak sekali, kita, membanggakan di Betul, masyarakat. Karena sekarang yang membanggakan tidak hanya pendidikan saja sebenarnya, tapi kepada sikap, karakter, dan akhlaknya. Kemudian lagi tidak hanya dari segi lingkungan, kami lebih juga menanamkan sikap akhlak terhadap orang yang lebih tua, terhadap adik kelasnya, sapa, santun, salam itu tetap kita laksanakan setiap pagi. Di setiap pagi kita terlalu semangati, dengan tepukan-tepukan yang menyemangati mereka dan mengingat, menanamkan karakter itu. Jadi prosesnya perubahan inilah yang kami inginkan nantinya ketika sekolah sudah berhasil, tidak hanya hasil tujuan akhir tidak ada sebenarnya, tapi kepada pertahanannya. Mempertahankan itu katanya lebih susah ya Bu, dari menggapai. Nah itu sebenarnya PR-nya kami itu. Tapi ulun yakin kalau dengan tim kerjasama, kekompakan seluruh warga sekolah ikut berpartisipasi tentunya, tapi kesadarannya juga sama, komitmen yang sama, insya Allah semua bisa dilaksanakan. Itu sih kayaknya. Iya. Baik, Bu Reni, untuk menuju kepada Adiwiyata Nasional 2024, bagaimana dapat memberikan himbauan atau mungkin menggerakkan atau mungkin menguatkan semangat dari seluruh anggota tim kita? Iya, untuk menyemangati banyak yang sudah kita lakukan untuk menyemangati anak-anak, terutama himbauan-himbauan itu. Kemudian juga kita adakan kampanye ya Bu. Jadi kampanye itu gerakan anak-anak. Jadi dia bukan hanya mengedukasi dirinya, tapi mengajak teman-temannya. Nah, jadi mengajak teman-temannya untuk seperti moto kita ya Bu, semangat menuju Adiwiyata. Nah, jadi salam bungas. Nah, selalu disebut itu setiap hari. Disebutkan setiap pagi. B, sahur. B, apa? Bungas. B, bersih. Tunjuk supaya mereka sudah tanpa perlu ini lagi Bu. Semua sudah di luar kepala. Tahu gerakannya apa sih? Ketika tidak hanya ditanya tapi lebih pada tertanam. Tertanam di apalagi pikiran dia, kebiasaan dia ya Bu. Iya betul. Kampanyenya yang akan dilaksanakan besok ya Bu. Insya Allah besok. Insya Allah kita besok mau kampanye ya. Atributnya disiapkan sendiri oleh anak-anak tentunya. Bentuk kan hanya kampanye di lingkungan sekolah, tapi kita juga keluar ya. Nah, jadi kami keluar ke lingkungan masyarakat. Jadi kita anak-anak yang mengkampanyekan itu. Mereka lagi menyiapkan ini Bu, hari ini. Menyiapkan. Seru banget ya. Bayangan saya ini akan seru banget Seperti anak-anak menggunakan atribut-atribut yang terbuat dari daur ulang kemudian tanaman-tanaman, tumbuhan gitu ya pastinya. Hasilnya kita pamerkan dengan masyarakat, ini loh seperti ini. Jadi lebih
Yang kemarin juga Bu ya menambahkan yang hasil dari karya-karya anak-anak tuh bukan hanya anak-anak sekedar membuat, tapi kita juga menyediakan wadah untuk mereka media untuk mereka berekspresi dengan kita dipajang. Kita buat pameran. Kita pamerkan. Melihat merasa bangga kan? Betul. Saya tuh dilihat sama Ade atau dilihat sama yang lain. Bahkan kita ikutkan ke pameran Hari Jadi Tanah Laut kemarin. Kemarin ada beberapa kali yang kita kirimkan. Setiap tahun kita ikut berpartisipasi. Walaupun belum punya stand khusus sendiri, tapi kita bergabung dengan Dinas Pendidikan biasanya. Gimana? Oke, baik. Oke, Bu. Ya, tidak terasa. Ada di zona lewat satu lagi Bu Kepsek. Saya tetap tertarik sekali dengan ini ya, karena ini bukan hanya kepada segi mendapatkan penghargaannya ya. Kalau bagi saya ini lebih kepada penanaman kepribadian. Dan ini yang sangat susah kita lakukan ya. Jadi makanya saya sangat tertarik. Karena karakter itu kan harus ditanamkan dari sejak dini. Pembiasaan itu kan dari sejak dini. Oke, betul. Bu Kepala Sekolah, apa nih sebenarnya yang kalau boleh bocorannya nih ya untuk menuju kepada Adiwiyata Nasional, unggulannya nih apa nih saat ini yang ada? Yang kami unggulkan ya Bu. Kami itu mencoba mengangkat melawan banjir dengan ikon sebenarnya. Jadi sebenarnya kemarin itu terus terang ini mungkin nanti akan menjadikan inovasi lagi. Tidak hanya beberapa pembiasaan itu, tapi lebih kepada melawan alam dengan berusaha merubah pembiasaan melalui pembiasaan. Alam dengan kultur geografis ini yang kondisi kita banjir menjadi bungas. Jadi banjir sama dengan bungas. Sebenarnya belum tentu banjir image orang kan jelek gitu ya. Jelek sekolah banjir kok sekolah banjir kok sekolah ini. Jangan sekolah di situ kena banjir, kena lincah, kena apa gitu. Betul sekali. Tapi kita punya kelebihan. Kita punya kelebihan. Jadi itu menjadi moto kami juga, penyemangat kami untuk sukses Adiwiyata, di samping beberapa program yang akan kita terus kembangkan lagi, terutama dari guru-guru. Nanti ulun lebih ingin mereka mengarahkan, karena sifatnya sudah diprogramkan, lebih mereka tindakan menjalankan aksi-aksi yang memang benar-benar terkait dengan lingkungan kita. Insya Allah edukasi ini kita jalankan terus sampai nanti kita bisa menerima, jadi kita tahu pelangi setelah hujan. Pelangi 5 tahun tinggi menunggu pelangi. Insya Allah luar biasa. Saya sangat sangat respon dan juga terharu ya dengan apa yang kita ternyata begini ya. Ternyata saya ingin menekankan kepada para pendengar, ternyata begini, guru-guru di sekolah khususnya di SDN 1 Angsal, image masyarakat kan hanya belajar mengajar begitu ya. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ada libur panjang, enak benar guru liburnya panjang. Bahkan kalau hujan libur tapi ternyata saya hampir merindingnya, ternyata banyak sekali hal-hal lain yang dilakukan oleh ibu-ibu guru ya, dipimpin oleh ibu kepala sekolah, yang sebenarnya lebih sulit kita lakukan adalah untuk membina karakter dan pribadi dari anak-anak kita. Luar biasa. Kita berharap di masa depan anak-anak kita, khususnya anak-anak Indonesia, memang mempunyai pribadi dan karakter yang kuat ya. Jangan sampai nanti terpengaruh dengan kemajuan pengetahuan teknologi yang dapat mengikis ya karakter asli bangsa Indonesia. Itu, mungkin ada sedikit ajakan untuk yang di luar sana juga, untuk kawan-kawan sebagai guru, terutama teman sejawat kepala sekolah yang penasaran bisa mendengar dan melihat dari proses kegiatan kita ya, aksi kita melalui akun kita ya. Ada akun IG kita, ada YouTube juga, ada Facebook juga. Nah, itu adalah bentuk aksi-aksi kami dalam PBLHS kita. Nah, jadi mungkin yang di luar sana penasaran. Nama akunnya apa, Bu? Akun IG kita Adiwiyata SDN 1 Angsal. Di Facebooknya juga sama ya, Adiwiyata sama IG-nya juga sama satu. Nanti mungkin kita dengan
Ibu berbagi lagi. Iya. Baik, Ibu Kepala Sekolah, satu lagi Ya. Bu, untuk mendukung ini tentu pas sekolah SDN 1 Angsal tidak bisa bekerja Betul, sendiri ya dengan orang tua bisa. atau dengan anak, tapi tentu memerlukan kerjasama atau bantuan dari pihak lain. Apa yang diharapkan Bu? Dari mana dan apa yang diharapkan untuk kita dapat menuju kepada adiwiyata nasional? Nah, kalau ulun sih lebih sifatnya kesadaran dulu, kesadaran bersama dari tim. Kita punya tujuan yang sama, kita ingin memberikan yang terbaik terhadap dunia pendidikan, terutama di Bumi Tuntung Pandang. Ayo kita sama-sama bergerak maju, insya Allah dengan maju bersama kita bisa. Itu kan motonya, ayo kita sama-sama, sekecil apapun support dari Bapak Ibu di luar sana, itu walaupun hanya berupa like dari akun kami, itu adalah bentuk penyemangat kami. Apalagi Bu, memberikan perhatian lebih mungkin ke sekolah kami dalam bentuk hal-hal lain yang mungkin kita siap menerima ya teman-teman ya. Menunjang sekolah kami ya. Ya seperti itu. Jadi kami ingin juga memberikan yang terbaik lah, berusaha tidak hanya sebagai sekolah yang image-nya yang kemarin kami coba merubah. Insya Allah bersama kita bisa. Iya. Oke. Ya, baik, luar biasa. Sebenarnya kalau bicara ini sangat menarik ya. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita ya yang membatasi, dan saat ini pun kita sudah berada di waktu di zona lewat ya. Oke, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kami berharap apa yang kita perbincangkan pagi hari ini benar-benar dapat memberikan semangat dan juga menarik peran serta dari seluruh sektor ya untuk dapat bersama-sama memberikan dukungan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Angsal untuk menuju Sekolah Adiwiyata Nasional 2024. Ada statement closing? Iya, boleh. Ya, silahkan. Baik, izin Ibu. Sampai di penghujung waktu kiranya kami dari tim Adiwiyata UPTD SDN 1 Angsal mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan dukungan yang diberikan di Diskominfo Kabupaten Tanah Laut melalui Radio Tuntung Pandang. Terima kasih atas support dan tanggapan. Semoga mengedukasi di luar sana dan semoga semakin banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Tanah Laut yang juga mengikuti program Adiwiyata. Kami undur diri. Saya Miss Daryanti MMPD selaku Kepala Sekolah, dan di samping pun ada Ibu Reni, kemudian juga ada Ibu Jaitun. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Kami mengucapkan salam Adiwiyata, salam Bungas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 25 April 2024. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Misdah, Bu Reni, dan juga Bu Jaitun. Sama-sama. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Kami mengudara untuk Anda. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani dan saya operator Iwan Ferry. Bagi Anda ataupun warga dari SDN 1 Angsal ingin mengulang kembali pembicara hari ini, bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL FM 102,3. Jangan lupa like and subscribe.